Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Pada hari Senin, tanggal 29 Agustus tahun 2022 ini, saya akan mengomentari petinggi HTI dan FPI ditangkap TNI dan Polri. Dalam pertemuan Hizbut Tahrir Indonesia dan anggota Forum Pembela Islam melakukan pertemuan di pusat markasnya di Jakarta. Diduga pertemuan tersebut melakukan rapat untuk menggantikan Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia untuk mencari solusi dalam mengatasi setiap masalah bernegara berlandaskan khilafah atau ajaran agama Islam, dan hal ini dilakukan secara sembunyi, tidak terbuka. Atas kecurigaan tersebut, beberapa pengurus inti telah ditangkap TNI dan aparat kepolisian untuk diperiksa sesuai hukum yang berlaku. Organisasi HTI dan Forum Pembela Islam sudah dicabut izinnya, terutama HTI sudah dicabut izinnya lewat pengadilan, sedangkan FPI dibubarkan pemerintah, sudah merupakan organisasi terlarang, masih berani melakukan kegiatan di tengah masyarakat. Kalau dia sudah organisasi terlarang, tidak boleh lagi mereka lakukan kegiatan apapun bertalian dan organisasinya tersebut. Dari segi hukum, Hizbut Tahrir Indonesia dan Forum Pembela Islam sudah termasuk organisasi terlarang, berarti tidak boleh melakukan kegiatan apapun bertalian dengan organisasinya, baik rapat-rapat, mengibarkan bendera, demonstrasi-demonstrasi tengah masyarakat, memakai logo-logo organisasinya. Hal itu semua sudah tidak boleh dilakukan, sudah merupakan perbuatan terlarang. Harapan saya, semua organisasi yang sudah dicabut izinnya dan sudah dibubarkan pemerintah ditindak secara tegas agar tidak melakukan berbagai kegiatan lagi. Dalam pertemuan Hizbut Tahrir Indonesia dan anggota Forum Pembela Islam melakukan pertemuan di pusat markasnya di Jakarta. Diduga pertemuan tersebut sifatnya rahasia, melakukan rapat-rapat untuk menggantikan Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia untuk mencari solusi dalam mengatasi setiap masalah bernegara berlandaskan khilafah atau ajaran agama Islam. Dan juga hal ini sudah sering ditonjolkan masalah khilafah ini sebagai pengganti Pancasila, katanya, sebagai dasar negara Indonesia. Atas kecurigaan tersebut, beberapa pengurus inti telah ditangkap TNI dan aparat kepolisian untuk diperiksa sesuai hukum yang berlaku. Karena kalau mereka melakukan perubahan tersebut, sama saja bertentangan dengan ideologi Pancasila yang sudah disetujui atau disepakati bangsa Indonesia sebagai landasan negara Indonesia ini. Siapapun tidak boleh menggantikannya, karena Pancasila itu sudah harga mati. Siapapun kita harus berjuang sama-sama untuk mempertahankannya. Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia itu pertama kali itu dibubarkan lewat putusan pengadilan. Baru Forum Pembela Islam sudah dicabut izinnya dan dibubarkan pemerintah, sudah merupakan organisasi terlarang, masih berani melakukan kegiatan di tengah-tengah masyarakat. Dan dari segi hukum, Hizbut Tahrir Indonesia dan Forum Pembela Islam sudah termasuk organisasi terlarang, berarti tidak boleh melakukan berbagai kegiatan apapun
bertalian dan organisasinya, baik rapat-rapat pada saat ada mengibarkan bendera baik di kantornya maupun di masyarakat tidak boleh lagi. Itu semua sudah dilarang, sehingga memakai logo-logo di topinya dan di benderanya dan lain sebagainya terkait dengan organisasinya tersebut, karena mereka sudah merupakan organisasi terlarang, sehingga semua kegiatannya sudah terlarang, tidak boleh dilakukan lagi, dan pemerintah harus tegas. Harapan saya semua organisasi yang sudah dicabut izinnya dan sudah dibubarkan pemerintah ditindak secara tegas agar tidak melakukan berbagai kegiatan lagi. Karena kalau dia melakukan kegiatan lagi, sama saja dia melanggar larangan-larangan tersebut. Maka mulai sekarang pemerintah harus tegas bertindak, dan siapa yang menggunakan logo-logonya tersebut harus ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.